Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya percaya setiap daripada kita punya kenangan dengan orang-orang tertentu dalam hidup kita. Orang-orang yang mungkin menginspirasi hidup kita. Saya juga demikian Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang-orang yang menginspirasi hidup saya. Salah seorang daripada hamba Tuhan yang menginspirasi hidup saya, yang mungkin beliau pada saat ini sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Tetapi apa yang sudah beliau kerjakan, apa yang sudah beliau taburkan melalui iman, pengharapan, dan juga kasihnya kepada Tuhan, itu menjadi bagian yang membekas, yang boleh mempengaruhi hidup saya, bahkan hidup pelayanan saya. Siapakah dia Bapak Ibu sekalian? Beliau adalah almarhum Pendeta Albert Rumbo. Sebelumnya saya tidak terlalu mengenal siapa beliau. Tetapi pada tahun 2017-2018, saat jadwal beliau sudah cukup banyak diberikan di dalam pelayanan gereja kami. Dan saat itulah saya mulai mengenal siapakah figur ini. Saya mengenal figur ini sebagai seorang pengkhotbah yang berisi dengan khotbah-khotbahnya yang penuh dengan semangat. Dia terus memberitakan tentang Tuhan, tentang pelayanan Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan. Dan saya juga mengenal beliau sebagai seorang yang begitu disiplin, seorang yang begitu tepat dengan waktu dan seringkali tidak mau mengerjakan sesuatu dengan terburu-buru. Seringkali pada saat beliau harus melayani di gereja kami hari Minggu, beliau sudah tiba di tempat kami hari Sabtunya, sehingga beliau punya waktu untuk tenang, kemudian juga mempersiapkan dirinya. Satu kali pada saat saya bersama keluarga mengantar beliau untuk makan siang sebelum beliau berangkat pulang ke Bandung. Saat itu makanan sudah dipesan, tetapi entah kenapa lama sekali tidak hadir, dan pada saat itu beliau sudah mulai gelisah. Dan saat itu dia berkata kepada kami, "Grace, makanannya dibungkus saja. Saya takut terlambat." Akhirnya kami pun melakukan apa yang beliau inginkan. Dan kami segera meminta restoran itu untuk cepat membungkus makanan yang sudah ada. Dan kami tidak jadi makan di tempat, dan kami dengan segera membawa beliau ke bandara karena beliau tidak mau ketinggalan pesawat. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengingat beliau sebagai seorang yang begitu mencintai pelayanan Tuhan. Banyak kali dalam percakapan kami sebelum ibadah dimulai, beliau bercerita tentang pelayanannya di Papua. Dan dia juga memperlihatkan kepada saya akan sebuah gelang yang ada di tangannya. Gelang untuk pelayanan kepada anak-anak muda yang ada di Papua. Saya juga melihat bagaimana kegigihannya untuk terus boleh melayani Tuhan, untuk terus boleh dipakai oleh Tuhan. Bahkan di dalam sebuah khotbahnya, di sebuah malam Natal, dia pernah berkata pada saat itu beliau sudah dalam kondisi yang sakit. Tetapi beliau berkata, "Jikalau Tuhan masih memberikan saya umur, saya akan terus melayani Tuhan." Bapak Ibu sekalian, beliau juga di tengah pelayanannya di tempat kami, di gereja kami. Pada saat itu, awal-awal saya belum tahu bahwa beliau mengalami sakit penyakit. Tetapi di dalam perjalanan waktu, saya tahu bahwa ternyata beliau sedang di dalam masa kemoterapi yang sudah dia jalani, tetapi beliau sudah tidak mau melakukannya lagi, bahkan menyetop semua obat-obatan yang beliau selama ini pakai. Dan beliau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ada berapa kali di dalam pelayanan di gereja kami, di sela-sela beliau berkhotbah, saya berapa kali melihat beliau tiba-tiba di tengah beliau berkhotbah, beliau terdiam. Awal-awal saya belum tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi setelah semakin menyelami apa yang beliau rasakan, saya tahu bahwa pada saat beliau berhenti adalah masa di mana sakit yang sangat menusuk itu sedang berada di dalam tubuhnya. Dan saat itulah dengan menahan sakit itu, beliau coba menenangkan diri. Dan kemudian setelah itu, beliau kembali melanjutkan daripada khotbahnya. Bapak Ibu sekalian, beliau juga seorang yang begitu fokus dan sangat sadar siapa dirinya dan panggilannya di hadapan Tuhan.
Seringkali beliau menyebut dirinya sebagai prajurit di hadapan Tuhan dan Tuhan adalah komandannya. Di dalam sebuah kalimat yang pernah beliau katakan, dia berkata seorang prajurit tidak memikirkan kesenangan dirinya. Dia harus berpikir untuk kemuliaan komandannya. Dan itulah yang dia lakukan. Bahkan di dalam sepanjang perjuangan hidupnya yang sangat tidak mudah. Bahkan di dalam 5 tahun penderitaannya dengan sakit penyakit kanker nasofaring yang ada di dalam tubuhnya. Dia terus berjuang. Dia terus hidup untuk Tuhan. Dan inilah yang menginspirasi hidup saya Bapak Ibu sekalian. Banyak orang boleh berkata-kata dengan mudah di dalam kelancaran. Di dalam segala hal yang baik. Di dalam berkat-berkat yang mereka terima. Tetapi bagaimana jikalau hidup berbicara dengan sebaliknya? Pendeta Albert Rumbo menunjukkan kepada kita bahwa mau hidup dalam kelancaran maupun hidup di dalam kesukaran sekalipun, beliau tetap ingin dan rindu dipakai oleh Tuhan. Tanggal 7 November 2018, saya coba menghubungi beliau melalui WA saya. Dan saat itu kerinduan hati saya adalah saya ingin menghibur beliau. Karena saya tahu dalam masa-masa itu adalah masa yang sangat sulit bagi beliau. Karena beliau terakhir menceritakan pada saya betapa sakit penyakit itu sudah begitu menusuk sampai ke tulang-tulangnya. Dan obat-obatan bahkan obat anti sakit sekalipun sudah tidak lagi berguna sama sekali untuk boleh membantu dia. Saat itulah saya mengirimkan WA saya dan saya berpikir saya boleh memberkati beliau dengan menghibur beliau. Tetapi tahukah saudara apa yang terjadi? Saya justru menemui bahwa beliaulah yang menghibur saya. Bahkan ada 2 buah lagu yang beliau kirimkan kepada saya yang mengatakan kepada saya bahwa 2 lagu inilah yang menemani beliau di tengah-tengah perjuangannya menahan sakit itu. Salah satu lagunya yang begitu indah yang beliau kirimkan kepada saya yang berjudul Even If. Lagu ini menjadi sebuah lagu yang juga menginspirasi saya. Dan saya coba menyanyikan lagu ini dengan seorang teman yaitu Kohan Chuan yang memainkan musiknya. Dan jika Bapak Ibu sekalian ingin mendengarkan lagu ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik link yang sudah saya taruhkan di atas ini. Lagu yang begitu indah, yang kiranya boleh menguatkan kita, bahwa di tengah segala yang boleh terjadi dalam hidup kita, bahwa di tengah segala kelancaran kita, bahkan di tengah segala kesulitan kita pun, jika Tuhan tetap memilih untuk tidak melepaskan kita, Dia tetap adalah Tuhan yang kita percaya, yang di dalamnya kita menaruhkan harapan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, di akhir tahun yaitu Desember 2018, Pendeta Albert Rumbo mengirimkan sebuah artikel yang beliau tulis, sebuah tulisan di tengah perjuangannya, di ruangan di kamarnya yang saya tahu sangat tidak mudah. Saya percaya artikel ini pun, tulisan ini pun mungkin sampai di tangan Bapak Ibu sekalian. Salah satu bagian paragraf yang beliau tulis yang saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Telah 5 tahun saya mengalami derita sakit dengan segala gejolak perasaan yang naik turun. Dalam derita sakit itu saya masih dapat makan. 2 bulan terakhir ini penderitaan bertambah karena saya tidak bisa makan. Setiap malam bergumul dengan rasa sakit dan rasa lapar yang penuh derita. Air mata dan keluhan saya membuat saya merasa bersalah. Karena mengeluh dan bersungut-sungut adalah sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit. Namun derita itu begitu membelenggu tubuh, emosi, dan jiwa. Melilit dan mematuk setiap bagian tubuh. Saya merasa hampir gila. Saya berdoa sepanjang hari. Bawalah aku ke rumah-Mu yang mulia ya Tuhan, Allah dan Juru Selamatku. Karena aku sudah tidak sanggup lagi. Kalau tidak, kuatkan aku menghadapi derita ini. Kalau ini dapat menjadi kemuliaan-Mu, atau sembuhkan aku.
Bapak Ibu sekalian, inilah teriakan daripada almarhum Pendeta Albert Rumbo. Sebuah teriakan yang begitu jujur, sebuah teriakan yang begitu otentik di hadapan Tuhan, yang beliau tidak tutup-tutupi di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan daripada kita sendiri, bahkan jemaatnya. Untuk kelihatan sebagai orang yang lemah, beliau tidak malu untuk menunjukkan pergumulannya yang sangat real di hadapan Tuhan bersama dengan juru selamatnya. Dan ini juga bukankah adalah teriakan yang seringkali keluar dari hati kita pada saat kita sendiri bergumul dengan perjuangan dan masalah kita, Bapak Ibu sekalian. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana harus hidup di hadapan Allah. Bagian daripada tulisannya diakhiri dengan kalimat seperti ini. Pada akhir tahun ini, saya ingin dapat melewati tapal batas ini. Saya ingin memenangkan peperangan rohani yang terjadi di tapal batas penderitaan ini. Hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, serta dukungan orang banyak saja, saya dapat melewati tapal batas ini. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur pada Tuhan. Ini adalah tulisan beliau yang terakhir sebelum beliau meninggalkan dunia ini. Dan benar, di tahun 2019, tanggal 14 Februari, hari ini, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di Rumah Sakit Boromius. Satu kali saya bertanya kepada Ibu Ani Rumbo, pada saat Pendeta Albert Rumbo akan meninggalkan dunia ini, apakah beliau ada meninggalkan pesan-pesan terakhir yang mungkin bisa menjadi satu juga seruan bagi kita, pengingat bagi kita? Saat itu Ibu Ani mengatakan bahwa dengan kekuatannya yang terakhir, Pendeta Albert Rumbo bahkan dengan suara yang terbata-bata menyampaikan bukan hal yang lain, Bapak Ibu sekalian. Beliau menyampaikan visi dan misinya bagi pelayanan di Papua. Hal-hal apa yang harus dilakukan untuk pelayanan anak-anak muda di sana. Bapak Ibu sekalian, ini sangat menyentuh hati saya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di tengah penderitaannya, bahkan di tengah masa-masa sulitnya sebentar lagi akan meninggalkan daripada dunia ini, beliau masih merasa ada sesuatu utang, sesuatu pekerjaan Tuhan yang belum dikerjakan oleh beliau. Dan beliau menitipkan pesan itu untuk pekerjaan itu diteruskan oleh orang-orang setelahnya beliau. Bapak Ibu sekalian, Pendeta Albert Rumbo sudah bersama dengan Bapa kita di sorga. Beliau sudah menikmati daripada berkat kasih karunia Allah yang begitu melimpah bersama dengan juru selamatnya dan komandannya. Menikmati sukacita sorga bersama dengan panglimanya. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan berada di tengah-tengah dunia ini. Maukah kita melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang berharga? Maukah kita menghargai hidup kita sebagaimana Pendeta Albert Rumbo menghargai hidupnya? Coba mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Walaupun hidup Pendeta Albert Rumbo tentu saja seperti daripada kita, ada kelemahan, ada kekurangan. Tetapi di tengah segala masa lalu yang beliau sudah boleh jalani, yang beliau sendiri sadari begitu rusak, begitu hancur, tetapi dia coba menebus hidupnya, menebus waktunya dengan hidup bekerja, melayani Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini, saya pun mengajak engkau dimanapun engkau berada. Mari kita hidup serius dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Menjaga kekudusan hidup kita untuk kita persembahkan bagi komandan kita. Sehingga pada saat kita boleh bertemu dengan Allah kita boleh mengatakan kepada kita, "Hai hambaku yang baik dan benar
mari masuklah dan mari makanlah, minumlah bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersembahkan hidup kita. Engkau yang masih muda, yang mungkin saat ini Tuhan memanggil hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Jikalau pendeta Albert Rumbo sudah boleh dipakai oleh Tuhan, mempersembahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan yang full timer. Jikalau saat ini Tuhan pun memanggil engkau, dan engkau merasakan panggilan itu begitu kuat dan menggelisahkan engkau. Adakah saat ini engkau dengan berani dan dengan iman memandang, walaupun engkau tidak tahu masa di depan, tetapi engkau berkata, Tuhan, ini aku mau dipakai oleh engkau. Jikalau satu prajurit sudah kembali kepada engkau, kepada markasnya, ini aku Tuhan yang akan meneruskan pekerjaan dan pelayanan prajurit ini. Dan kiranya Tuhan berkenan memakai hidupku. Maukah engkau, Bapak Ibu sekalian? Tuhan berkati kita semua. Amin.